Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Fadila Rahmawati, NIM V1323058, Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Nah, di sini aku akan membahas materi tentang Advertising and Promotion Practice. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari advertising dan juga promotion? Advertising adalah bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat persuasif. Artinya, pesan yang disampaikan melalui advertising bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan juga perilaku konsumen terhadap produk, jasa, ataupun brand tertentu. Nah, advertising ini bisa berupa iklan media cetak, melalui media sosial, televisi, radio, dan juga billboard. Nah, pesan yang disampaikan dalam advertising harus menarik perhatian, mudah diingat, dan juga mampu menciptakan keinginan untuk membeli produk tersebut. Sementara promotion adalah usaha komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mendorong konsumen agar melakukan pembelian. Promotion ini bisa berupa diskon, hadiah langsung atau reward, bundling produk, voucher, dan juga berbagai program promosi lainnya. Promotion ini biasanya bersifat jangka pendek, namun dampaknya bisa langsung dirasakan dan meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari advertising dan juga promotion yaitu meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, menjaga loyalitas pelanggan agar tetap setia dengan brand kita, dan juga membangun citra brand yang positif di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC adalah pendekatan pemasaran yang mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi secara konsisten dan juga terarah agar pesan yang disampaikan ke konsumen bisa selaras dan juga efektif di semua media. Jadi ketika kita menjalankan sebuah campaign, semuanya itu harus berjalan secara konsisten dan juga clear di semua media sosial. Semua pesan yang ingin kita berikan atau kita sampaikan itu harus sama, sehingga pesan yang kita sampaikan itu tidak miskomunikasi dengan yang diterima oleh konsumen. Setelah kita memproduksi produk yang baik, kita juga harus memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Nah, ini yang dinamakan dengan membangun brand awareness atau kesadaran. Nah, sebagus-bagusnya produk, tapi kalau advertisingnya kurang, maka produk itu akan kalah dengan produk lain yang promosinya lebih kuat. Sebab orang itu tidak akan mau membeli produk kita apabila mereka belum mengenal produk kita tersebut. Dalam IMC ada 6 kategori utama atau 6 pilar yang harus dijalankan secara bersamaan atau simultan. Yang pertama yaitu ada advertising. Advertising adalah pesan yang bersifat persuasif atau membujuk. Semakin tinggi budget pada advertising, maka semakin besar juga probabilitas advertising tersebut dipilih oleh brand. Karena dengan budget yang tinggi, hasil yang didapatkan juga akan lebih maksimal. Tujuan dari advertising adalah untuk memengaruhi persepsi dan juga perilaku konsumen. Tetapi dalam kita menyampaikan pesan di IMC, jangan sampai overclaim atau berlebihan yang akhirnya akan membuat ekspektasi konsumen tidak sesuai dengan barang asli atau produknya. Kedua yaitu sales promotion. Sales promotion bertujuan untuk memicu terjadinya pembelian. Namun sales promotion ini juga harus didukung dengan adanya brand awareness supaya orang itu tahu terlebih dahulu terhadap produk kita. Sales promotion ini sifatnya sebagai dorongan supaya konsumen bisa langsung membeli. Bisa berupa diskon, hadiah langsung, extra reward, ataupun program beli satu gratis satu. Ketiga yaitu public relation atau PR. Nah, public relation bertujuan untuk menjaga image yang baik dari suatu organisasi atau perusahaan.
Kegiatan PR bisa berupa press release, CSR, sponsorship, ataupun event-event tertentu yang melibatkan masyarakat. 4. Ada brand visibility. Nah, brand visibility fungsinya adalah untuk mempengaruhi konsumen bahwa brand tersebut harus menjadi bagian dari lifestyle mereka. Kelima yaitu digital platform. Nah, digital platform ini meliputi media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, dan lain-lain. Saat ini digital platform menjadi media yang digunakan banyak brand karena jangkauannya bisa lebih luas dan juga bisa diukur secara real time. Yang keenam yaitu personal contact. Nah, personal contact artinya komunikasi langsung antara manusia dengan manusia, bukan hanya melalui bot otomatis. Nah, contohnya seperti SPG di toko, customer service yang ramah, ataupun sales canvassing yang datang ke pelanggan secara langsung. Nah, keenam pilar dari IMC ini harus dimanfaatkan secara simultan atau bersamaan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Semuanya harus dimanfaatkan secara bersama agar campaign yang dijalankan bisa berhasil. Selanjutnya yaitu the customer journey. Nah, customer journey adalah tahapan-tahapan yang dilalui konsumen sejak pertama kali mengenal brand hingga akhirnya melakukan pembelian dan menjadi pelanggan setia. Dengan memahami journey ini, brand atau perusahaan bisa merancang strategi komunikasi pemasaran yang tepat sesuai kebutuhan konsumen di tiap tahapnya. Adapun tahapan customer journey yaitu awareness, yaitu konsumen mulai mengenal produk melalui iklan, media sosial, ataupun rekomendasi. Yang kedua yaitu consideration, konsumen mencari informasi lebih lanjut tentang produk, membandingkan harga, fitur, dan juga manfaat. Ketiga adalah purchase, konsumen mulai memutuskan untuk membeli produk. Keempat ada retention, yaitu konsumen merasa puas dan melakukan pembelian ulang. Dan yang kelima yaitu advocacy, yaitu konsumen merekomendasikan produk ke orang lain melalui review atau testimoni. Advocacy. Nah, untuk customer journey map planning, untuk kita bisa merancang strategi pemasaran yang sesuai, perusahaan harus membuat customer journey map planning. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yaitu meliputi yang pertama mengidentifikasi target audience, yaitu menentukan siapakah konsumen utama. Bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, hobi, minat, ataupun domisili. Yang kedua yaitu menentukan touch point, yaitu titik-titik interaksi antara brand dengan konsumen. Bisa melalui media sosial, website, toko offline, email marketing, ataupun iklan. Yang ketiga yaitu memetakan tahapan journey. Nah, menyusun tahapan journey mulai dari konsumen belum mengenal hingga menjadi pelanggan loyal. Ya, keempat ada analisis kebutuhan konsumen di tiap tahap. Setiap tahap pasti berbeda kebutuhan dan harapannya. Misalnya saat awareness membutuhkan konten edukasi, saat consideration membutuhkan testimoni, dan saat purchase membutuhkan promo. Yang kelima ada merancang strategi promosi sesuai tahapannya. Misalnya di tahap awareness kita melakukan digital advertising, di tahap purchase kita menawarkan diskon ataupun bonus. Nah, selanjutnya ada developing the editorial style guide. Editorial style guide adalah panduan dalam membuat konten promosi supaya semua pesan brand tetap konsisten baik dari segi gaya, visual, gaya bahasa maupun dan komunikasi. Dengan editorial style guide, brand menjadi lebih mudah dikenal dan konten promosi menjadi lebih profesional serta terarah. Adapun isi dari editorial style guide ada gaya bahasa dan juga format tulisan, kata atau istilah khusus ataupun jenis visual dan warna. Dan yang terakhir ada
Ada in creating content, ketika kita membuat konten atau proses pembuatan konten promosi. Dalam membuat konten itu penting untuk kita memperhatikan beberapa hal supaya hasilnya bisa maksimal dan sesuai dengan target pasar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengetahui dengan baik siapa target audiens kita. Caranya bisa melalui riset, yaitu riset audiens, mulai dari usia, jenis kelamin, minat, perilaku, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan pilar konten. Pilar konten adalah topik-topik utama yang akan kita bahas di konten promosi. Fungsinya supaya konten yang kita buat tidak keluar jalur dari strategi brand. Nah, yang harus ada di dalam pilar konten yaitu adalah konten yang membahas atau mengenalkan brand tersebut. Ketiga yaitu mengimplementasikan AIDA. AIDA adalah formula dalam membuat konten, yaitu meliputi attention untuk menarik perhatian, interest membangun ketertarikan, desire memunculkan keinginan beli, action mengajak langsung untuk membeli. Nah, selain AIDA ada juga formula PIS plus CTA, yaitu problem mengangkat masalah konsumen, egider memperkuat masalahnya atau membuat konsumen itu merasa bahwa masalah tersebut sangat mengganggu, dan juga solution, kita memberikan solusi melalui produk kita, dan ditambahkan dengan call to action, mengajak untuk membeli atau mengunjungi website kita. Yang kelima yaitu dengan measuring content success. Nah, setelah konten dibuat dan diupload, kita harus mengukur performanya. Apakah konten tersebut sudah mencapai sukses ataukah belum. Bisa dilihat melalui impression, yaitu seberapa banyak konten dilihat, reach, jumlah orang yang melihat konten, engagement rate, yaitu meliputi like, komen, dan juga share, dan juga ada followers score. Nah, cara mengukurnya itu bisa dengan kita membandingkan performa konten sebelumnya ataupun membandingkan performanya dengan kompetitor yang satu industri dengan kita, maksudnya dalam industri yang sama. Selanjutnya ada content brief. Nah, content brief itu adalah panduan komunikasi antara tim marketing dengan tim content creator. Jadi, tim content creator bisa tahu pesan apa saja yang akan disampaikan, kayak kontennya seperti apa, call to actionnya harus seperti apa. Jadi sesuai dengan instruksi dari tim marketing. Dengan content brief, konten yang dibuat akan menjadi lebih terarah, sesuai target, dan hasilnya maksimal. Nah, kesimpulannya, advertising and promotion practice itu sangat penting untuk meningkatkan brand awareness dan juga mendorong orang atau konsumen untuk membeli produk. Dengan perencanaan yang tepat, pemilihan media, dan juga perencanaan konten yang sesuai, dan konsep IMC yang terintegrasi, promosi bisa menjadi lebih efektif dan juga hasilnya akan maksimal. Sekian penyampaian materi advertising and promotion dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.